Hai, welcome to Artocles. Hari ini saya mau bahas kasus menarik lagi dari Asia, tapi bukan Asia Tenggara, melainkan Asia Selatan. Ada kasus yang mungkin pernah juga terjadi di Indonesia, dan konfliknya seperti dalam film. Biasa terjadi di India, kisah nyata lebih mendebarkan dibanding filmnya. Dramanya sanggup bikin mulut menganga. Daftar segera di situs slot gacor anti ribet. DWP Gaming. Hari ini kita menuju ke kota pinggiran di Provinsi Haryana, negara India, ke kota bernama Sonipat atau Sonepat. Walau terpencil, jumlah penduduknya lumayan padat, lebih dari 400.000 jiwa. Mari berkenalan dengan seorang pria bernama Gobind Jiani yang lahir pada tahun 1961 dan masa mudanya merupakan seorang anggota kepolisian di daerah Faridabad, lalu dia pindah ke Sonipat. Sosoknya sangat gagah, tampan, serta berwibawa. Menikah di tahun 1985 dan mendapatkan seorang putri bernama Divya pada tahun 87. Sayangnya sang istri meninggal di 2001 dan ini bikin Gobind semakin erat dengan anaknya tersebut. Dibesarkan penuh kasih sayang, bahkan pada 2004 juga dikuliahkan di kampus Risihut mengambil ilmu ekonomi. Walaupun setelah lulus, Divya malah menjadi seorang guru di salah satu SMP swasta atas tawaran beberapa rekanan ayahnya. Emang untuk wilayah tersebut nggak begitu banyak lowongan kerja untuk wanita, khususnya di kantor-kantor. Lagian Divya menyukai anak-anak dan pekerjaan ini emang cocok buat dia. Jika kita melihat hubungan antara Gobind dan putrinya emang sangat erat, tapi itu wajar kali ya, karena lelaki tersebut merangkap ibu juga bagi Divya. Meskipun beberapa kerabat dan saudara malah ngelihat mereka mesranya nggak ketulungan, sampai-sampai mulai timbul gosip keduanya punya ikatan lebih dari sekedar ayah dan anak. Makanya untuk menghapus pemikiran orang banyak yang mulai ngeganggu telinga, pada tahun 2013, Gobind dekat dengan seorang janda anak satu bernama Minu Mahipal dengan perbedaan usia 11 tahun. Saat itu Gobind sebenarnya udah pensiun dan memiliki banyak lahan persawahan yang diurus oleh para ponakannya. Mungkin bagi Minu yang terpenting kehidupannya bisa terjamin dan punya teman di masa tua. Akhirnya mereka nikah di Juli 2013 setelah pendekatan selama 4 bulan. Kala itu usia Gobind 53 dan istrinya 42 tahun. Setelahnya, Minu pun membawa putrinya bernama Asmi Mahipal yang berusia 19 tahun untuk ikut tinggal di rumah Pak Gobind. Hubungan antara Divya dengan adik tirinya emang kurang harmonis. Sepertinya Divya selalu berprasangka bahwa Minu dan anaknya cuma mau cari tumpangan hidup, nggak bener-bener cinta sama ayahnya. Nampak sekali Asmi berusaha ngakrapin kakak barunya tersebut, namun nggak pernah digubris dengan serius. Bertegur sapa seadanya aja, dan ini dapat dirasakan Minu serta Asmi. Namun mereka berusaha positive thinking. Siapa tahu emang Divya butuh proses adaptasi, entar lama-kelamaan juga cocok. Bahkan setahun kemudian di 2014, Pak Gobind pun memasukkan Asmi kuliah yang bikin gadis itu senang banget. Sebaliknya Divya ngerasa bakal habis deh harta bapaknya untuk istri baru sama putrinya. Dalam beberapa kesempatan bahkan Divya nggak pulang ke rumah dan sulit untuk dihubungi. Udah hampir setahun punya ibu baru tapi nggak pernah suka. Beberapa kali juga ayahnya ya mencoba ngajak ngomong baik-baik masalah ini, tapi tetap penolakan yang dirasa. Sampai 2 minggu perempuan itu nggak pulang-pulang, bikin Pak Gobind sakit mikirin putri kandungnya tersebut. Hingga masuk rumah sakit, baru Divya muncul dan menangis ngelihat bapaknya yang udah sempat turun berat badan ya sampai 10 kilo. Bulan Mei 2015 terjadi pertengkaran hebat antara Divya dengan ibu tirinya di rumah yang bikin suasana cukup gaduh. Sebenarnya Minu yang memulai dengan minta maaf jika selama hampir 2 tahun pernikahannya dengan Gobind bikin hati Divya sakit. Dia nggak mencoba untuk menggantikan posisi mendiang ibunya, nggak akan terganti mamanya. Tapi biarlah menjadi sosok baru yang akan menemani sang ayah dan merawat Divya. Namun tetap aja Divya menolak dan bilang nggak suka, nggak suka, nggak suka. Yang diinginkannya Minu pergi dari sana. Divya yang saat itu berusia 28 ngerasa segalanya terenggut sejak kehadiran Minu dan Asmi. Perhatian, waktu, uang, semuanya terenggut. Meskipun selalu aja ya Pak Gobind menjadi penengah, namun tetap Divya jadi males pulang ke rumah.
Sampai akhirnya dengan berat hati dan berbagai pertimbangan, Minu meminta perpisahan dari Gobin pada tahun 2016. 3 tahun mereka nikah dan gak pernah merasa sedikit pun kebahagiaan. Bahkan beberapa bulan terakhir untuk mengambil hati anaknya, Pak Gobin malah lebih sering tidur di kamar Divya dibanding dalam pelukan Bu Minu. Ikatan mereka terlalu erat untuk bisa dipisahkan, dan perempuan itu sama sekali gak mau mengganggu. Mungkin wajar ya, sebab Divya emang tumbuh berdua aja dengan bapaknya sejak umur 14. Walau agak aneh juga ya, masa usia hampir 30 tetap masih minta dikelonin oleh sang ayah. Minu pun kembali ke kampung halamannya di Karnal, namun memohon pada suaminya untuk tetap menjaga Asmi di sana. Minta tolong dikuliahkan sampai lulus, sebab Minu nggak punya uang untuk pendidikan putrinya itu. Hal ini pun disetujui Gobin yang akan tetap menganggap Asmi sebagai putrinya sendiri. Setelah setahun berada di kampung, akhirnya di bulan Maret 2017, resmi juga pasangan itu bercerai dengan surat yang ditandatangani Minu. Sementara Asmi masih tetap tinggal bersama keluarga Giani, meneruskan kuliahnya meski hubungan dengan Divya tidak terlalu akur. Pada tahun 2018, Divya berpacaran dengan seorang pria bernama Kirsan Godara yang lebih tua setahun. Lelaki ini dulunya atlet sepak bola, namun belakangan lebih aktif menjadi wasit dan bergabung pada Persatuan Olahraga Wilayah Sonepat. Hubungannya pun putus nyambung dengan Divya karena emang wanita itu sangat moody, terlalu manja dan mudah ngambekan. Misalnya Kirsan telat jemput pulang kerja, langsung didiemin 2 hari. Kirsan gak bales SMS secepat peluru, langsung dituduh selingkuh. Kirsan gak datang malam minggu karena gerimis, langsung dimaki-maki. Kau bilang hujan badai akan dilewatin, laut samudra diseberangin, sama gerimis aja takut. Pokoknya lelaki itu harus jadi Superman dan memperlakukan Divya bak putri raja, makanya sering putus nyambung. Namun atas desakan Pak Gobin dengan janji Kirsan ntar akan dibeliin rumah dan mobil, maka kawin juga mereka berdua pada bulan Juni 2019 saat Divya usia 32 dan Kirsan 33 tahun. 2 bulan awal nikah nampak semuanya baik meskipun Kirsan harus serba gercep demi istrinya. Namun belakangan Divya mulai sering pulang ke rumah bapaknya. Akhirnya terpaksa beberapa kali sang suami jadi ikutan nginap di rumah mertua supaya bisa barengan sama sang istri. Dari sinilah Kirsan sering melihat bahwa Divya ini suka banget berkata kasar terhadap adik tirinya. Saat itu Asmi sedang magang ya di Axis Bank dan ada aja ucapan kasar yang dibilang sang kakak. Kamu nggak harus tinggal di sini kan? Magangnya udah digaji kan? Asmi cuma bilang pengen ngurus bapak, kasihan sendiri di rumah. Malah Divya ngomong, aku aja yang ngurus, kamu nggak usah pulang tiap hari. Ntar aku pindah ke sini sama suamiku. Akhirnya ngaku juga ya Asmi bahwa gaji magangnya nggak banyak. Kalau dibolehkan pulang ke rumah lah biar irit. Namun karena Divya merengut terus, akhirnya Asmi menumpang tinggal di rumah temennya dan hanya pulang saat ditelepon bapaknya untuk urus obat-obatan jika udah habis. Palingan seminggu sekali dia datang. Sementara Kirsan pun terpaksa pindah-pindah tiap malam. Dia males tidur di rumah mertua, tapi kalau istrinya nggak pernah pulang ya terpaksa juga ikutan nginep sama Divya. Akhirnya semua pun mencapai puncaknya pada bulan Mei 2020 kala pandemi menyerang dan Kirsan nggak ada kegiatan selama musim tersebut. Nganggur, nggak ada uang masuk, dibenci oleh istrinya, bahkan Divya nggak pernah lagi mau tidur di sampingnya. Kala itu semua berkumpul di rumah Pak Gobin ya, termasuk Asmi, karena emang situasinya sedang lockdown. Banyak yang dicurhatkan Kirsan pada adik iparnya. Kenapa Divya seneng banget tidur sama ayahnya? Ya emang sih itu bapak yang disayangin, tapi kan udah gede. Divya juga punya suami, kayak nggak pantas aja. Disinilah Asmi kemudian bercerita mengenai situasi yang sama dihadapi ibunya dulu. Pak Gobin lebih seneng tidur sama putrinya dibanding Minu sampai akhirnya benar-benar bercerai. Karena merasa udah nggak bisa lagi menghadapi istrinya yang egois dan aneh, akhirnya Kirsan menceraikan Divya pada bulan Juli 2020 saat usia pernikahan mereka baru berjalan 13 bulan. Nampaknya perempuan itu cukup senang, yang penting bukan dikira sebagai perawan tua lagi, statusnya udah pernah menikah. Setahun kemudian, pada Mei 2021, Asmi keluar dari rumah itu dan kembali bekerja di tempat magangnya dulu, di Axis Bank. Udah nyewa rumah sendiri namun masih suka mengunjungi untuk sekedar melihat kondisi ayahnya atau mengantar makanan. Bagaimanapun Gobin berjasa besar pada gadis itu. Dia juga pengen kok sering-sering ditengokin oleh Asmi. Pada awal Juni pagi, saat mengantar buku agama yang dipesan ayahnya, Asmi lumayan kaget kalau melihat rumah itu berantakan dan seorang pesuruh mengatakan habis ada acara nikah di sana tadi malam. Mereka nggak mau ngasih tahu siapa yang nikah, namun saat ditanyain ke bapak,
Cuma dikasih tahu ada saudara yang minjem rumah mereka untuk kawinan. Nggak ditanya lagi sama Asmi saudara mana yang nikah, karena emang dia nggak begitu kenal kerabat dari pihak ayahnya. Namun waktu berlalu, 5 bulan kemudian, Asmi melihat perubahan pada tubuh Divya. Agak gendutan, hamil sih kayaknya, yang pasti bukan anak si Kirsan. Soalnya kan mereka udah cerai 1,5 tahun. Apa mungkin mereka baikan lagi? Entah mengapa tiba-tiba dia SMS mantan abang iparnya tersebut dan bercerita mengenai kondisi kakaknya yang kemungkinan sedang berbadan dua. Emang si Kirsan bukan siapa-siapa lagi bagi Divya, namun dari dulu pengen banget ngebuktiin bahwa sebenarnya ada hubungan lebih dari sekedar ayah dan anak. Dia kesel banget sama Divya dan kalau terbukti memiliki hubungan akan dilaporkan pada polisi. Makanya dengan iseng pada 3 Desember 2021, Kirsan mampir ke rumah Pak Gobin yang langsung ketemu juga dengan mantan istrinya dalam posisi perut telah membesar. Ngaku sih dia sedang hamil 6 bulanan, namun gak mau ngasih tahu siapa suaminya sekarang. Setelahnya Kirsan pulang ke rumah dan menghubungi kawannya yang pengacara untuk bisa bantu melakukan tuntutan. Dia yakin Pak Gobin dan mantan istrinya sudah ada main sejak dirinya masih jadi suami, tapi baru sekarang hamilnya. Kirsan ternyata pernah memergoki 2 kali ya Divya ciuman sama bapaknya, tapi sulit untuk lapor polisi karena nggak ada bukti. Sekarang calon bayinya bisa dites DNA untuk membuktikan kebenaran, karena selama menikah hampir 2 tahun dengan Divya, gak pernah sekalipun Kirsan diizinkan untuk menyentuhnya. Boro-boro bisa berhubungan badan, meluk aja langsung ditampik. Namun sayangnya teman Kirsan yang pengacara tadi bilang bahwa pelaporan dan tes DNA bisa aja dilakukan. Namun jika terbukti pun palingan cuma Pak Gobin yang akan dihukum, sebab kenyataannya ada undang-undang baru di India sejak tahun 2018, jika ada hubungan tercela, yang bakal menerima hukuman hanya pihak pria. Agak aneh juga ya dengan undang-undang begini, seakan-akan tiap perempuan di India yang memiliki hubungan gelap hanyalah sebagai korban, tidak akan terkena pasal apapun. Pada Sabtu 18 Desember 2021, kenyataannya dengan berani, Kirsan datang ke rumah Pak Gobin setelah mendapat SMS dari Asmi yang bilang bahwa dia habis dipukul dan berantem hebat dengan Divya. Lelaki itu muncul, dan bener aja mantan istrinya ngamuk dengan mengatakan pasti Asmi udah cerita macem-macem pada Kirsan, makanya 2 minggu lalu pria itu datang nanya-nanya, kenapa pada sibuk, kepoin urusan orang. Toh Kirsan bukan lagi suaminya, Asmi juga bukan adik kandung. Namun lelaki itu kemudian teriak bahwa dirinya nggak terima selama pernikahan itu nggak pernah disentuh sekalipun. Harta yang pernah dikasih bapaknya malah ditarik kembali. Dan yang paling bikin sakit hati adalah perbuatan bersama Pak Gobin yang pernah langsung dilihatnya sangat menjijikkan. Pak Gobin tiba-tiba muncul, sempat nangis dan membentak supaya semua diam, jangan teriak-teriak di rumahnya. Asmi bergerak mendekati ayah tirinya tersebut, namun tiba-tiba dengan cekatan Divya mengambil teko kaca berisi air penuh dari meja, lalu memukulkannya pada kepala Asmi. Gadis itu terduduk sambil memegangi kepalanya yang mengucurkan cairan merah. Semua pada kaget, Kirsan langsung mendorong tubuh Divya ke sudut ruang makan dan membentur-benturkan kepala mantan istrinya tersebut ke tembok berulang kali dengan tangannya yang berotot. Pak Gobin berusaha mengejar, namun tenaganya kalah kuat. Kirsan juga mencengkeram leher Divya hingga perempuan itu benar-benar lemas, lalu terjatuh ke lantai. Setelahnya, Kirsan masih menendang sekuat tenaga perut hamil Divya, lalu bergegas membawa Asmi ke rumah sakit Ujala Sigrus untuk mendapat penanganan. Sementara di lain pihak, Pak Gobin menelpon ambulans yang muncul sejam kemudian dan berhasil membawa putrinya ke rumah sakit Sasena. Sayangnya 2 hari setelah itu, nyawa Divya dan anak dalam kandungannya tidak terselamatkan. Wanita tersebut menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-34 tahun. Seminggu kemudian, Kirsan pun ditangkap di rumahnya tanpa memberi perlawanan. Di hadapan polisi, akhirnya Pak Gobin mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Dia memang memiliki hubungan khusus selama ini dengan putrinya lebih dari sekedar ayah dan anak. Semua berawal 9 tahun lalu saat mereka pada suatu malam sama-sama kelepasan hingga terjadilah perbuatan tercela. Malah kelamaan Divya yang ngajak terus, makin ketagihan dan posesif sama bapaknya. Makanya ngamuk banget ya saat sang ayah menikah lagi, melakukan berbagai cara agar ibu tirinya pergi, bahkan berhasil ngusir adiknya dari rumah mereka. Tapi kenyataannya Asmi masih rajin datang dengan alasan nengokin sang ayah, hingga Divya tetap aja kesel ngelihat gadis itu.
Menurut pengacara Satpal Bisnoy, kliennya Gobin sudah berusaha menjauh saat putrinya menikah, apalagi pernah kepergok sama Kirsan. Namun Divya keras kepala, dia cuma mau memanfaatkan suaminya sebentar supaya nggak dikira perawan tua. Malah sama sekali menolak untuk nyentuh Kirsan hingga terjadi perceraian di antara mereka. Ternyata mantan suaminya masih mendendam dan kepengen Divya mendapat balasan atas semua yang dilakukannya, termasuk mengalihkan segala harta Pak Gobin yang sebenarnya udah sempat pakai nama Kirsan. Semua dibatalin sama istrinya. Dan satu hal lagi ya, pengakuan Pak Gobin yang paling parah adalah akhirnya dia memang menikah dengan Divya pada bulan Juni 2021. Jadi acara perkawinan yang sempat dilihat Asmi, ya emang pernikahan bapaknya. Bayi yang dikandung itu memang benih Pak Gobin. Menurutnya semua atas paksaan Divya yang nggak pengen lelaki lain dalam hidupnya kecuali sang ayah. Wanita itu merasa dia adalah sosok yang harus menggantikan posisi mendiang mamanya, jangan orang lain. Di sini juga akhirnya terseret satu nama lain yang ikut membantu Pak Gobin dalam melancarkan acara pernikahannya, menipu wali, penghulu, pemuka agama, dan saksi. Dia adalah Pak Mohit Karwasra yang juga merupakan mantan anggota kepolisian dari kota Faridabad. Udah sahabatan sejak lama dan entah gimana caranya, mereka berhasil meresmikan hubungan antara Gobin dan Divya menjadi suami istri. Bener-bener luar biasa ya emang kekuatan uang di negara manapun. Asmi juga kemudian ngomong di pengadilan bahwa dirinya pernah melihat langsung antara Divya dengan ayah tirinya melakukan perbuatan tercela waktu pandemi dulu, makanya dia sempat mau pergi namun masih lockdown dan posisinya pengangguran. Hal ini juga nggak pernah diceritakan pada ibunya di kampung, takut kepikiran dan malah sakit. Pada Kirsan juga nggak pernah ya secara gamblang diceritakan apa yang dilihatnya, cuma ngasih kode bahwa Divya hamil tapi nggak ada suami. Niatnya supaya Kirsan selidiki sendiri. Ternyata benar selama ini ada yang aneh-aneh dalam rumah tersebut. Jujur, Asmi sangat membenci kakaknya karena dari dulu Divya selalu sinis sama dia. Pernah menampar, lempar gelas, meludah, dan yang paling parah sekarang, diketok pakai teko gelas sampai pecah. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Pak Gobin. Ayah tirinya sangat baik, udah bayarin kuliah, sering transfer uang diam-diam pada Asmi biar nggak ketahuan kakaknya, dan juga suka nelpon berjam-jam untuk tahu kabar putri tirinya tersebut. Makanya jika Pak Gobin harus dihukum juga ya bakal sedih sih. Sementara Kirsan selalu beralasan bahwa dirinya menghabisi nyawa Divya karena hilaf, dendamnya menumpuk dari dulu. Makin emosi saat mantan istrinya memukul Asmi sekuat tenaga. Masa perempuan sama perempuan kok gitu, tega banget. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 21 Juni 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Haryana menyatakan bahwa Kirsan Godara bersalah atas penyerangan mendadak yang dilakukannya terhadap Divya Giani dengan alasan pembelaan terhadap mantan adik iparnya Asmi. Lelaki berusia 36 tahun tersebut pun dijatuhi hukuman 15 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun penjara. Pak Gobin mendapat hukuman 3 tahun kurungan atas perbuatan tercela, sedangkan Pak Mohit Karwasra terkena 4 bulan penjara atas pemalsuan dokumen untuk memuluskan pernikahan sahabatnya. Menurut info yang saya dapat, 50% harta warisan Pak Gobin jatuh pada putri tirinya Asmi, 50%-nya dibagi-bagi pada kerabat serta saudara. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas jika Pak Gobin hanya menerima hukuman 3 tahun penjara aja? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan tetap untuk jaga kesehatan kamu. Terima kasih.